Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini sesuai dengan janji kemarin Ibu di hari Kamis kemarin kan kita akan masuk ke dalam materi baru ya. Materi baru ini tentang namanya alat pelindung diri ataupun APD. Dan APD ini kalau misalnya memang dilihat ini KD ketiga di pelajaran AKD dan memang materinya tidak terlalu banyak, tapi untuk aplikasinya sepanjang hayat lah sampai nanti kalian masuk kerja pun untuk APD harus bisa menerapkannya ya. Jadi kalau untuk APD ini benar-benar materi yang memang dasar di kelas 10, tapi memang materinya dipakai sampai dengan akhir tahun. Dan juga sepanjang kalian kerja pun ataupun di rumah tangga pun pasti ini dipakai materinya ya. Jadi kita mulai saja ya. Sebelum kita mempelajari AKD di materi yang baru, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, yuk kita mulai. Sama-sama belajar tentang alat pelindung diri ya. Sebelum mulai jangan lupa yang LKPD-nya tadi yang sudah disiapkan silahkan disiapkan ya. Ya. Nah, ini yang kemarin. Yang kemarin kita udah belajar tentang yang namanya K3, kecelakaan kerja kan ya, kesehatan dan juga keselamatan kerja ya. Sekarang ini semua yang kecelakaan kemarin ini kira-kira menurut kalian bisa dihindari atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, betul ya. Salah satunya dengan menggunakan APD. Betul, dengan menggunakan APD. Jadi sebenarnya kalau kita pengen menghindar dari kecelakaan, bukan cuma APD yang bisa kita kerjakan atau yang bisa kita pakai ya. Pertama adalah yang namanya eliminasi. Dan yang langkah terakhir baru tadi yang disebutkan, ya yaitu apa? Yang namanya adalah APD. Jadi APD ini bukan langkah pertama, tapi langkah terakhir ya. Nah, hierarki pengendalian resiko sudah diketahui sesuai dengan hierarki pengendalian resiko bahwa katanya APD ini hanyalah langkah terakhir untuk mencegah kecelakaan ya. Tapi faktanya katanya di lapangan justru banyak yang mengabaikan tindakan terakhir ini dan mengabaikan keselamatannya sendiri. Ya, yuk kita lihat ini videonya. Novi, silahkan Novi. Dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa penggunaan alat APD itu sangat penting. Bahwa penggunaan alat APD itu sangat penting. Itu salah satu nasihatnya. Selain dari video itu, APD helm sangatlah penting ketika adanya batu yang terbentur ke kepala, terjadinya agar tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah, ya betul ya. Jadi tadi dari Arul, dari Novi ya seperti itu. Jadi intinya kan tadi adalah pentingnya penggunaan helm. Jadi intinya sekarang kita mau belajar yang namanya APD. Dan APD ini tujuannya untuk kalian adalah apa? Jadi nanti kalian bisa menentukan jenis APD yang sesuai dengan sifat bahannya. Kemudian juga bisa menerapkan prosedur penggunaan alat pelindung diri juga sesuai ya. Kemudian nanti kalian intinya setiap kali kalian praktikum harus menggunakan yang namanya APD dengan apa? Dengan disiplin. Nah, kita lihat sekarang ini ada masalah sedikit. Ada sedikit masalah. Kita lihat di sini ada koran Pikiran Rakyat di tanggal November 2020. Katanya ada tulisan kepala seorang pekerja hancur tergulung mesin dalam kecelakaan tragis di pabrik triplek. Ya, kebetulan pekerjanya itu adalah wanita. Nah, kebetulan di sini ternyata ibu-ibu ini istilahnya dia menggunakan kerudung. Jadi ketika misalnya dia masuk karena mungkin dia rada tunduk, mungkin awalnya katanya kejadiannya ketika dia tunduk si kerudungnya itu keseret. Kerudungnya itu keseret ke dalam mesinnya.
mungkin dia akhirnya tertarik dan akhirnya apa? Dan akhirnya begitulah. Nah, ada lagi ini lihat kalau ini kejadian ini yang kedua ini sering. Jadi ada seseorang yang tergantung di tiang listrik. Jadi ini adalah pekerja yang memang sedang menyambung listrik awalnya, tapi apa yang terjadi kita nggak tahu, apakah dia meledak dan apa yang lain ya seperti itu, akhirnya dia kesetrum dan akhirnya bergelantunganlah seperti itu di atas tiang listrik ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau yang ini mau dihindarinya dengan cara apa biar tidak terjadi kecelakaan yang sama? Hilangkan sumber bahaya, Bu. Berbahaya. Hati, Bu. Hati-hati, selain hati-hati Memakai sarung pelindung, Bu, tangan. memakai sarung tangan pelindung biar apa lain itu. Kalau bekerja di atas tiang beginian, kira-kira harus menggunakan apa? Menggunakan sabuk, Bu. Menggunakan sabuk Pengaman keselamatan. badan, Bu. Pengaman badan. Kacamata Google, Bu. Google, Bu. Pelindung wajah. Pelindung wajah ya betul ya, kalau takutnya kan istilahnya setrum ya. Kira-kira kalau misalnya kita lihat ini banyak banget APD yang bisa dilakukan ataupun apa yang bisa digunakan untuk melindungi orang ini sebenarnya seharusnya tidak begini ya. Jadi intinya alat pelindung diri itu adalah suatu alat ya. Jadi alat, bukan kayak tadi jaga jarak adalah APD, bukan ya, karena jarak itu adalah istilahnya dia aksinya, bukan APD-nya. Kalau APD yang dipakai ya. Jadi suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian ataupun seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ini arti menurut Permen dari tenaga dan keselamatannya di sini ya. Kemudian di sini juga alat pelindung diri katanya harus sesuai dengan potensi bahaya yang dapat terjadi dan kualitas standar yang ditetapkan. Ya, persyaratan APD kira-kira yang namanya APD itu harus memenuhi syarat apa aja sih? Ada yang mau Bahan ngasih yang pendapat? kuat, Bu. Apa Isan? Bahan yang kuat. Bahan yang kuat. Ya. Selain bahan yang kuat, betul, apalagi? Terbuat dari material yang tahan dari bahaya. Terbuat dari material yang tahan dari bahaya. Raisa, betul, apalagi? Mampu melindungi tubuh dari percikan bensin atau pernapasan. Mampu melindungi tubuh Nyaman, Bu. betul dari percikan. Putri, betul. Aska, kata Aska apa? Nyaman ya? Iya, Bu. Iya, nyaman, betul ya. Jadi itu adalah merupakan syarat-syarat dari APD. Jadi intinya adalah sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Kayak tadi misalnya untuk percikan bensin adalah mampu melindungi dirinya yang sesuai dengan bahaya yang dihadapi. Kalau bahaya yang dihadapi adalah percikan bensin, ya berarti harus melindunginya. Seperti apa? Kayak gitu ya. Kemudian terbuat dari material yang tahan, betul. Tadi material yang kuat, betul ya. Kemudian konstruksinya juga, konstruksi itu berarti teknisnya dia kuat. Kalau misalnya dirusak-rusak juga susah rusaknya gitu, seperti itu, dan tidak meningkatkan resiko bagi pemakainya, kemudian juga tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Kalau misalnya dia pakai kacamata tapi dia harus menggunakan APD juga, kalau tidak mengganggu ya udah, itu berarti adalah memenuhi syarat APD. Dan karena ini istilahnya kenyamanan tadi, yang tadi kata Aska adalah dia harus nyaman dipakainya. Jadi tidak mengganggu APD lain ya, nyaman istilahnya. Masuk ke jenis-jenis APD ya. Yang sudah lihat di LKPD-nya ataupun yang sudah dibuka di LKPD-nya, kira-kira LKPD ataupun jenis-jenis APD itu apa aja? Ya. Kelengkapan yang digunakan saat bekerja, kira-kira ada yang tahu? Perlindungan apa aja yang harus dilindungin? Perlindungan kepala, Tangan, kaki. Pertama adalah perlindungan kepala, muka dan mata, ada telinga, tangan dan lengan. Ya, tangan depan sama lengan, berarti lengan ke bawah gitu ya. Ke atas kok ke bawah. Perlindungan kaki, kemudian perlindungan pernapasan, perlindungan dan juga perlindungan jatuh, ini yang terakhir. Sedikit lagi tentang manajemen APD ya. Kalau kita lihat di sini kan banyak orang yang nggak pakai helm, banyak orang yang istilahnya nggak mau pakai celemek, banyak orang yang nggak mau pakai masker, banyak orang yang nggak mau pakai istilahnya apalagi ya, safety belt, sepatu kesehatan, sepatu keselamatan dan lain-lain. Kira-kira kenapa sih? Menurut kalian kenapa sih banyak orang yang nggak mau pakai APD? Karena Gengsi, Bu. gengsi, Bu. Rindu. Buru-buru, lupa,
ketinggalan, Lalai. gengsi, Malas. malas, ya. Intinya seperti itu ya. Jadi intinya, kenapa sih rata-rata orang nggak mau pakai masker misalnya sekarang ya? Intinya apa? Rendahnya kesadaran. Ya, atau misalnya dia merasa tidak akan celaka, justru ini yang bahaya. Dia merasa tidak akan celaka, dia merasa tidak akan celaka ataupun mencelakai orang. Selain rendahnya kesadaran pekerja ataupun rendahnya kesadaran sekarang masyarakat ya, katanya dianggap mengurangi feminitas tuh yang tadi ribet, risih gitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena tidak enak ataupun kurang nyaman ya. Lupa juga bisa karena terburu-buru, lupa ternyata nggak pakai masker, lupa ternyata nggak pakai helm dan lain-lain ya. Dan juga kurang paham kapan saat memakai. Ini ke sesi terakhir tentang contoh-contohnya aja. Ini ada APD pekerjaan las katanya ya. Kalau kita lihat di sini ini lagi ngelas, katanya lagi ngelas atap genteng ya. Ada yang salah nggak dari yang dia kerjakan? Ada yang mau berpendapat? Jadi untuk tugasnya adalah ada 3 gambar berikutnya setelah ini dan kalian analisis ya. Jenis pekerjaannya itu apa? Resiko kecelakaan yang mungkin terjadi itu apa, APD yang dibutuhkan apa. Kayak tadi yang ini sudah Ibu contohkan, kan jenis pekerjaannya adalah dia mengelas, menggerinda, dan juga memotong besi. Ya. Resiko kecelakaan ya tadi yang sudah kalian sebutkan semua. Bisa terjadi kebutaan, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi percikan kena baju kebakar, percikan kena tangan perih, tangan terbakar, kaki terbakar, mata bisa buta, muka bisa perih, sebelahnya juga bisa terjadi dan lain-lain semuanya itu ya. Itu adalah resiko kecelakaan yang mungkin terjadi yang sudah kalian sebutkan tadi semua. Dan juga APD yang dibutuhkan itu apa? Ya kita lihat tadi yang sudah kalian sebutkan ada. Betul ya. Ini adalah APD tukang las. Jadi harus menggunakan, jangan kayak tadi ya, menggunakan istilahnya kardus. Kalau cuma menggunakan kardus ketika ini api terpercik kena si kardus ini akan apa? Kira-kira Terbakar. Terbakar, Bu. Betul ya, dan akan mengenai terbakar. muka. Dan mengenai muka akhirnya, karena kardus itu adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi harus menggunakan yang namanya helmet, welding helmet khusus untuk kacamata ataupun pelindung wajah dan pelindung muka, juga pelindung mata khusus untuk yang tukang las seperti itu. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa full. Mohon maaf juga yang kemarin-kemarin Ibu belum bisa full untuk mengajarkan dari AKD ini. Ya, jadi inti untuk hari ini materi AKD ya, silahkan kalian lanjutkan saja di LKPD-nya dan kemudian kumpulkan di classroom. Dan untuk minggu depan insya Allah kita akan lanjut di tesnya, di kuisnya ya. Jadi untuk yang alhamdulillah tadi banyak yang nyaut, banyak yang menjawab, banyak yang bertanya. Itu semua menjadikan poin dari kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ibu. Sisanya kalau memang ia kurang jelas bisa boleh lewat WhatsApp grup ataupun bertanya lewat classroom, silahkan ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ditutup saja ya. Minggu depan jangan lupa kita masih AKD di hari Kamis dan kuis. Kalau misalnya ada waktu kita nyambung ke APAR, kalau enggak ada nanti kita lihat ya. Seperti itu aja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.